Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Vicky Effendi selaku dosen pengampu mata kuliah Keuangan Lanjutan 2 kelas E. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai chapter 18 mengenai likuidasi dan restrukturisasi korporasi. Di sini ada beberapa anggota kelompok kami. Yang pertama ada Devita Laila Bestiaradi dengan MPM akhir 009 dan ada Nurfarhana Kurnianingsi dengan MPM akhir 015. Ada Berlintia Najwa dengan MPM akhir 319 dan ada Desilia Dwi Susanti dengan MPM akhir 332. Baik, selanjutnya kita akan membahas yang pertama mengenai Undang-Undang Reformasi Kebangkrutan pada tahun 1978. Nah, sebuah perusahaan debitur dianggap tidak mampu membayar hutangnya ketika tidak dapat melunasi hutang-hutangnya pada saat jatuh tempo atau ketika hutangnya melebihi nilai wajar asetnya. Nah, ketidakmampuan untuk membayar utang secara tepat waktu itu disebut sebagai kebangkrutan ekuitas. Nah, memiliki total utang yang melebihi nilai wajar total aset itu disebut juga dengan kebangkrutan likuidasi. Nah, perusahaan debitur yang bangkrut dalam arti ekuitas mungkin dapat menghindari proses kebangkrutan dengan menegosiasikan perjanjian langsung dengan kreditor. Nah, perusahaan debitur yang bangkrut dalam arti likuidasi biasanya akan direorganisasi atau dilikuidasi di bawah pengawasan pengadilan kebangkrutan. Selanjutnya di sini itu ada Undang-Undang Kepalitan pada 1978 dan berbagai amandemen dicabut ketika Kongres mengesahkan uh, pada Undang-Undang Amerika Serikat, Undang-Undang Reformasi Kepalitan pada 1978 yang mencakup seluruh kepanitiaan dan komprehensif serta kepalitan dengan pengadilan undang-undang pada kepalitan baru. Nah, di sini tuh ada jenis-jenis kebangkrutan pada bab 7. Sebelumnya kita akan membahas likuidasi yang berbunyi seorang kurator ditunjuk untuk menjual aset individu atau perusahaan dan membayar secara klaim kepada kreditor. Pada jenis penyesuaian utang, pemerintahan daerah itu menyebutkan tentang pemerintahan daerah tidak akan dibahas di sini. Pada bab 11 pada restrukturisasi mendefinisikan sebagai perusahaan debitur diharapkan dapat direhabilitasi dengan reorganisasi perusahaan tersebut yang diantisipasi yaitu baik kurator ditunjuk atau perusahaan menjalankan tugas kurator debitur yang menguasai harta atau rencana organisasi dinegosiasikan dengan kreditor, pemegang saham, karyawan, dan pihak lain agar diklaim diselesaikan dalam perusahaan dapat terus beroperasi selama proses kebangkrutan dan keluar dari kebangkrutan. Selanjutnya itu juga meskipun pada bab 11 juga berlaku untuk individu, kebangkrutan pada bab 13 juga biasanya lebih mudah. Selanjutnya pada jenis yang bab 13 mengenai petani, di mana petani keluarga dengan penghasilan tetap ini tidak dibahas pada deskripsi ini, dan pada bab 13 itu mengenai penyesuaian utang individu dalam pembahasan ini dengan penghasilan yang tetap dideskripsikan pada hanya berlaku untuk individu termasuk usaha perorangan utang tak terjamin kurang dari 307.675 dan utang yang dijaminkan kurang dari 922.975. Nah, hal ini tuh mengajukan rencana ke pengadilan sebelum diberlakunya
BACPA, perusahaan debitur, dapat berulang kali meminta perpanjangan periode eksklusif, tetapi BACPA itu membatasi periode eksklusifnya maksimal 18 bulan. Nah, hal ini tuh dapat mempercepat proses dan memungkinkan kreditor untuk memulihkan lebih banyak dana mereka dikarenakan perusahaan debitur itu tidak dapat menunda proses penyusunan rencana secara tak terbatas. Next yaitu The Office of US Trustee atau Badan Pengawas Kebangkrutan Amerika Serikat. Jadi tugas kurator dari Amerika Serikat itu meliputi memelihara dan mengawasi panel kurator swasta yang memenuhi syarat untuk bertugas dalam kasus. Kemudian bertindak sebagai kurator sementara dalam beberapa kasus kepailitan atau di mana kurator swasta yang memenuhi syarat itu tidak tersedia. Kurator AS ini juga mengawasi administrasi kasus kepailitan, memantau komite kreditur yang ditunjuk, dan memimpin rapat kreditur. Kemudian untuk duties of the debtor corporation atau tugas korporasi dari debitur. Perusahaan debitur itu diwajibkan untuk melakukan hal-hal berikut ini, yaitu yang pertama, mengajukan daftar kreditor, jadwal aset dan liabilitas, serta pernyataan mengenai keadaan keuangan debitur. Kedua, bekerja sama dengan kurator sebagai kebutuhan untuk memudahkan kurator melaksanakan tugasnya. Ketika menyerahkan semua harta kekayaan kepada kurator, termasuk buku, dokumen, catatan, dan berkas yang berkaitan dengan harta kekayaan dalam kasus yang melibatkan kurator. Dan yang keempat yaitu hadir dalam sidang pengadilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kemudian untuk duties of the bankruptcy judge atau tugas hakim dari kebangkrutan. Hakim pailit itu menyelesaikan sengketa yang timbul selama proses pailit dan menyetujui semua pembayaran utang yang timbul sebelum pengajuan pailit serta pembayaran lain yang dianggap luar biasa. Materi selanjutnya yaitu likuidasi. Jadi, duties of the trustee in liquidation case atau tugas kurator dalam kasus likuidasi itu mengambil alih harta pailit, kemudian mengubah aset harta pailit tersebut menjadi uang tunai, dan mendistribusikan hasilnya sesuai dengan prioritas klaim, sebagaimana yang telah diarahkan oleh pengadilan pailit. Nah, tugas lain dari kurator dalam perkara likuidasi yaitu ada 4. Yang pertama, menyelidiki urusan keuangan debitur. Yang kedua, memberikan informasi tentang harta kekayaan debitur dan pengelolaannya kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Ketiga, untuk memeriksa klaim kreditur dan menentang klaim yang tampaknya tidak sah. Kemudian untuk menyediakan laporan berkala dan ringkasan operasional, pernyataan penerimaan dan pengeluaran, serta informasi lain sesuai dengan ketentuan pengadilan jika mereka diizinkan untuk mengelola bisnis debitur. Tugas yang keempat yaitu untuk mengajukan laporan akhir mengenai pengurusan harta sebagai yang diwajibkan oleh pengadilan. Kemudian payment of claims atau pembayaran klaim. Jadi klaim yang dijamin oleh jaminan yang sah itu dibayarkan sesuai dengan hasil dari harta yang dijaminkan sebagai jaminan. Nah, jika hasil tersebut itu tidak cukup untuk memenuhi klaim kreditur yang telah dijamin, jumlah yang tidak terpenuhi itu diklasifikasikan sebagai klaim tidak dijamin non prioritas atau klaim tidak dijamin umum. Nah, klaim tidak dijamin itu dibagi menjadi kelas prioritas dan kelas non prioritas. Di sini ada gambar terkait dengan peringkat dari pembayaran klaim, yaitu pada kelas pertama itu ada klaim terjamin yang dijamin oleh jaminan yang sah. Kelas kedua yaitu klaim prioritas tanpa jaminan yang meliputi biaya administrasi yang timbul dalam menjaga dan melikuidasi harta warisan, termasuk biaya pengurus harta warisan dan biaya hukum serta akuntansi. Kemudian ada tuntutan yang timbul antara tanggal pengajuan permohonan pailit secara paksa dan tanggal penunjukan kurator sementara. Terus kemudian ada klaim untuk upah, gaji, dan komisi yang diperoleh dalam 180 hari sejak pengajuan permohonan dan tidak melebihi 12.475 per dolar per individu.
Kemudian ada permohonan ganti rugi atas kontribusi ke program manfaat karyawan yang timbul dari jasa yang diberikan dalam jangka waktu 180 hari sejak pengajuan permohonan dengan batas maksimum $12.475 per karyawan. Kemudian ada klaim individu yang tidak melebihi $2.775 yang timbul dari pembelian, sewa, atau penyewaan properti yang tidak diserahkan atau pembelian jasa yang tidak disediakan oleh debitur. Kemudian klaim prioritas tanpa jaminan terakhir yaitu klaim dari unit pemerintah untuk pajak penghasilan atau pemerintah bruto, pajak properti, pajak tenaga kerja, pajak konsumsi, dan bea cukai yang berasal dari 1 hingga 4 tahun sebelum adanya pengajuan. Pajak yang dikumpulkan atau yang dipotong itu menjadi tanggung jawab debitur dan denda terkait dengan hal tersebut juga termasuk tanggung jawab dari debitur. Kemudian kelas ketiga yaitu klaim tidak dijaminan prioritas yang meliputi klaim yang diajukan tepat waktu dan disetujui, kemudian klaim yang diizinkan yang bukti klaimnya diajukan terlambat, klaim yang diizinkan untuk denda, sanksi, atau penyitaan atau untuk tuntutan ganda. Contohnya seperti hukuman yang timbul dari perintah bantuan atau penunjukan kurator. Kemudian klaim atas bunga dari klaim prioritas tanpa jaminan atau klaim non prioritas tanpa jaminan. Kelas yang terakhir yaitu klaim dari pemegang saham. Aset yang tersisa itu dikembalikan kepada perusahaan debitur atau pemegang sahamnya. Next yaitu masuk ke dalam ilustrasi kasus likuidasi. Di sini ada Com Corporation yang mengalami kerugian operasional besar pada tahun 2016 dan paruh pertama tahun 2017. Pada Juli 2017, utang dagangnya telah jatuh tempo dan piutang dagangnya telah dijaminkan untuk mendukung pinjaman bank yang telah default. Kreditur Com itu enggan memberikan kredit tambahan atau mengubah syarat-syarat pinjaman mereka. Dan pada tanggal 1 Agustus 2017, Com itu mengajukan permohonan sukarela untuk perlindungan berdasarkan pasal 7 Undang-Undang Kebangkrutan yang menampilkan neraca yang disusun pada tanggal pengajuan kebangkrutan. Meskipun neraca itu menunjukkan ekuitas pemegang saham sebesar $13.000, penilaian berdasarkan biaya historis bukanlah indikator yang baik untuk kondisi keuangan perusahaan yang sedang dalam proses likuidasi. Laporan keuangan yang memberikan informasi relevan untuk perusahaan yang sedang dilikuidasi itu disebut sebagai laporan keadaan atau statement of affairs. Jadi di sini ada neraca yang telah ditampilkan pada tanggal 1 Januari 2017. Kemudian karena Com Corporation ini sedang dalam proses likuidasi, maka ditampilkan statement of affairs atau laporan keadaan. Di sini untuk asetnya sebesar book value-nya sebesar 180, sedangkan estimated realisasi dari book value sendiri itu sebesar 75. Jadi masih ada kurang yang perlu untuk ditambah. Nah, di sini juga ada statement of affairs lanjutan dari sebelumnya untuk liabilitas dan pemegang saham ekuitas. Nah, pernyataan keadaan keuangan itu merupakan laporan keuangan yang menekankan nilai likuidasi dan menyediakan informasi yang relevan bagi kurator dalam proses likuidasi perusahaan debitur. Nah, pernyataan ini itu menyediakan informasi yang mungkin berguna bagi kreditor dan pengadilan kepailitan. Laporan keadaan keuangan ini atau statement of affairs itu disusun pada tanggal tertentu dan menampilkan informasi dari neraca perusahaan. Aset itu diukur berdasarkan nilai realisasi bersih yang diharapkan dan diklasifikasikan berdasarkan ketersediaannya untuk kreditor yang sepenuhnya dijamin, sebagian dijamin, prioritas, dan tidak dijamin. Nah, kewajiban yang diklasifikasikan sebagai prioritas ini sepenuhnya dijamin, sebagian dijamin, dan tidak dijamin itu menampilkan laporan keadaan keuangan untuk Com Corporation. Nah, informasi dari statement of affairs itu diperoleh dari neraca sebelumnya pada tanggal pengajuan dan sumber lain seperti penilaian nilai likuidasi yang diharapkan dari aset dan perjanjian kontrak dengan kreditor.
Nah, di sini untuk hipotek beserta bunga yang harus dibayar sebesar 5.000 itu dijamin oleh tanah dan bangunan. Semua piutang dagang itu dijaminkan sebagai jaminan untuk pinjaman bank dan bunga yang harus dibayar sebesar 2.000. Diperkirakan aset kam dapat diubah menjadi uang tunai dalam waktu 3 bulan. Nilai realisasi yang diperkirakan yaitu seperti pada gambar sebelah kanan yang atas, di mana kas itu 3.000, kemudian ada marketable securities sebesar 7.000, account receivable 22.000, inventories bersih dari selling expense itu 55.000, kemudian ada land and building 60.000, equipment sebesar 12.000, tangible assets 0. Jadi keseluruhan untuk nilai realisasi yang diperkirakan itu sebesar $159.000. Kemudian untuk trust accounting atau akuntansi kuratornya itu seperti gambar yang di sebelah kanan paling bawah, di mana kas itu sebesar 3.000, menjurnal akun kas 3.000, marketable 7.000, account receivable 25.000, inventories 50.000, prepaid expense 4.000, land 15.000, building 40.000, equipment 30.000, intangible aset 6.000, account payable 65.000, wages payable 13.000, property tax payable 2.000, not payable 25.000, interest payable 7.000, mortgage payable 50.000, estate equity 13.000. Untuk mencatat dari likuidasi Camp Corporation. Selanjutnya mengenai trustee accounting. Setelah mengambil alih kepenguasaan harta kekayaan, kurator itu mencatat keuntungan, kerugian, dan biaya likuidasi secara langsung dalam akun ekuitas harta kekayaan. Akun ini itu mewakili ekuitas sisa yang dapat diklaim oleh pemegang saham setelah likuidasi aset dan penyelesaian kewajiban. Aset atau liabilitas yang belum dicatat yang ditemukan oleh kurator itu juga dicatat dalam akun ekuitas harta benda. Untuk membedakan aset dan liabilitas yang termasuk dalam harta benda awal dan yang diperoleh atau yang ditanggung oleh kurator, aset dan liabilitas yang dicatat setelah kurator itu mengambil alih harta benda yang diidentifikasikan sebagai golongan baru. Di sini ada transaksi dan peristiwa selama bulan pertama masa pengurusan camp, dan entry journal untuk mencatatnya dalam buku pengurus yang diilustrasikan sebagai berikut, yaitu pada gambar jurnal transaksi pada nomor 1 sampai nomor 11, di mana nomor 1 itu mencatat tagihan utilitas sebesar $500 yang sebelumnya tidak dicatat, yang sebelumnya tidak tercatat diterima dengan akun ekuitas harta warisan pada tagihan utilitas baru. Kemudian yang kedua yaitu pencatatan aset tak berwujud yang dianggap tidak bernilai dan dihapus dari neraca dengan akun jurnal ekuitas properti pada aset tak berwujud. Ketiga yaitu mencatat semua barang persediaan yang dijual seharga 48.000, di mana 18.000 itu dibayar dengan cek dan 30.000 dibayar dengan tunai. Jurnalnya yaitu kas pada account receivable new atau baru, kemudian ekuitas properti pada inventories. Keempat yaitu mencatat peralatan yang dijual seharga 14.200 secara tunai, yaitu kas pada estate equity pada equipment. Kelima yaitu gaji, mencatat gaji dan pajak properti yang terutang pada tanggal 1 Agustus, di mana kewajiban prioritas di sini telah dibayarkan. Untuk jurnalnya yaitu wax payable, property tax payable pada kas. Keenam yaitu tanah dan bangunan dijual seharga 64.000 secara tunai dan pinjaman hipotek yang harus dibayar beserta bunga terkait dibayar. Jurnalnya yaitu kas pada land, building, estate property. Kemudian juga mencatat kredit hipotek yang harus dibayar, yaitu bunga yang harus dibayar pada uang kas sebesar 50.000 sama 5.000 sebesar 55.000. Ketujuh yaitu polis asuransi termasuk dalam biaya yang dibayar di muka yang dibatalkan dan diterima pengembalian tunai sebesar 1.000. Untuk jurnalnya yaitu kas pada biaya di muka. Kedelapan yaitu mencatat piutang usaha sebesar 21.000 yang telah dikumpulkan dari jumlah
yang terutang kepada Camp pada tanggal 1 Agustus. Sisa 4.000 itu tidak dapat ditagih, sehingga di jurnal kas ekuitas harta pada piutang usaha sebesar 25.000. Kemudian ke-9 yaitu mencatat jumlah 21.000 yang diterima sebagai pembayaran sebagian diterapkan pada bunga terkait. Untuk jurnalnya, bunga yang harus dibayar utang bank pada cash sebesar 21.000. Kemudian jurnal ke-10 yaitu mencatat biaya administrasi harta warisan sebesar $3.000 yang telah dibayarkan. Untuk jurnalnya, ekuitas harta warisan pada cash sebesar 3.000. Jurnal terakhir yaitu mencatat biaya wali amanat sebesar 2.000 yang telah diakui. Jurnalnya, ekuitas harta warisan pada biaya pengurus yang harus dibayar baru. Setelah transaksi dan peristiwa yang terjadi hingga tanggal 31 Agustus itu dicatat dalam buku wali amanat, laporan keuangan itu dapat disusun sesuai kebutuhan untuk menunjukkan kemajuan menuju likuidasi dan posisi keuangan pada tanggal tersebut. Nah, gambar yang di sebelah kanan bawah itu merupakan laporan sementara dari penerimaan dan pengeluaran kas oleh kurator untuk periode 1 Agustus hingga 31 Agustus 2017. Next yaitu gambar yang di sebelah kiri atas itu merupakan laporan perubahan ekuitas kekayaan dari Camp Corporation dari tanggal 1 Agustus hingga 31 Agustus 2017. Kemudian untuk bawahnya itu merupakan neraca yang telah disusun langsung dari saldo akun buku besar wali amanat yang disajikan laporan penerimaan dan pengeluaran kas serta perubahan ekuitas harta. Untuk gambar yang di sebelah kanan itu merupakan pernyataan realisasi dan likuidasi, di mana pernyataan likuidasi dan likuidasi ini merupakan laporan kegiatan yang menunjukkan adanya kemajuan dalam proses likuidasi harta kekayaan debitur. Nah, pernyataan ini itu juga memberitahukan kepada pengadilan kepailitan dan kreditor yang berkepentingan mengenai pencapaian yang telah dilakukan oleh kurator. Selanjutnya yaitu winding up the case atau penutupan kasus. Jadi selama September 2017, kurator Camp Corporation itu mengumpulkan piutang sebesar 18.000, kemudian menjual sekuritas yang dapat diperdagangkan sebesar 7.300 dan menjual persediaan yang termasuk dalam biaya dibayar di muka sebesar 995 dan menghapus sisa biaya dibayar di muka serta mendistribusikan uang tunai dalam likuidasi akhir harta benda. Untuk jurnal untuk mencatat transaksi dan peristiwa yaitu kas pada akun receivable sebesar 18.000, kemudian kas pada marketable securities dan asset equity sebesar 7.300, kemudian kas pada cash asset equity pada prepaid expense sebesar 3.000. Kemudian saldo akun setelah entry di atas itu dicatat dalam catatan wali amanat seperti gambar yang di bawahnya. Kemudian biaya wali amanat itu merupakan klaim prioritas sehingga dibayarkan secara penuh. Klaim sisa sebesar 76.500 yang mencakup semua kreditor tak terjamin peringkat pertama menerima 83 sen per dolar. Jadi dari 63.495.000 dibagi dengan 76.500 sebagai penyelesaian akhir klaim mereka. Nah, jurnal untuk mencatat distribusi uang tunai itu dicatat seperti gambar yang ada di sebelah kanan atas, yaitu trustee payable new pada kas besar 2.000, kemudian mencatat akun payable, utilitas payable new, not payable bank, not payable suppliers dan pada kas sebesar 63.495. Nah, sebuah kasus yang melibatkan suatu korporasi ditutup ketika harta warisan telah sepenuhnya dikelola dan kurator diberhentikan. Kurator itu membuat jurnal dalam penutupan kasus Camp Corporation, yaitu account payable, utilities payable new, not payable bank, not payable supplier pada asset equity sebesar $13.005. Selanjutnya yaitu reorganization atau reorganisasi. Trustee or debtor in possession atau kurator atau debitur yang memegang kendali
itu debitur yang menguasai harta kekayaan merupakan seorang kurator swasta yang dapat ditunjuk atas dasar tertentu atau yang menguasai harta kekayaan. Secara umum, hakim kepailitan itu enggan menunjuk kurator swasta untuk mengelola bisnis dalam kasus reorganisasi karena manajemen perusahaan itu biasanya lebih kompeten untuk mengelola dan mereorganisasi perusahaan yang bangkrut. Nah, tugas kurator atau debitur yang menguasai harta itu ada 6, yaitu yang pertama bertanggung jawab atas harta kekayaan debitur termasuk operasional bisnis debitur. Kedua, mengajukan daftar kreditor, jadwal aset dan liabilitas, serta pernyataan keadaan keuangan jika tidak diajukan oleh debitur. Ketiga, yaitu menyediakan informasi kepada pengadilan tentang harta kekayaan debitur dan pengelolaannya. Keempat, memeriksa klaim kreditur dan mengajukan keberatan terhadap klaim yang tampaknya tidak sah. Nah, biasanya itu hanya kurator yang dapat mengajukan keberatan tersebut. Kelima, yaitu mengajukan rencana restrukturisasi atau melaporkan alasan mengapa rencana tersebut tidak akan diajukan. Dan yang keenam, yaitu mengajukan laporan akhir mengenai kepengurusan sebagaimana diwajibkan oleh suatu pengadilan. Kemudian komite representation atau perwakilan dari komite. Jadi komite kreditur itu bertanggung jawab untuk melindungi kepentingan kreditur yang mereka wakili dan menjaga aset debitur. Komite ini juga dapat meninjau transaksi debitur yang diajukan ke pengadilan selama proses kebangkrutan, seperti pembiayaan debitur yang masih menguasai aset dan penjualan aset. Komite juga dapat mengajukan keberatan mereka ke pengadilan untuk dipertimbangkan. Semua negosiasi antara kreditur pra-permohonan dan debitur yang masih menguasai aset itu harus dilakukan melalui komite kreditur, di mana komite kreditur ini ditunjuk oleh pengawas Amerika Serikat sesegera mungkin setelah pengadilan kebangkrutan itu mengeluarkan perintah perlindungan perusahaan. Operating under Chapter 11. Jadi reorganisasi itu dapat memakan waktu antara 6 bulan hingga beberapa tahun. Nah, selama periode reorganisasi tersebut dengan tunduk pada batasan undang-undang kepailitan dan pengadilan kepailitan, debitur yang masih menguasai harta kekayaan terus mengoperasikan bisnisnya sambil merumuskan rencana restrukturisasi yang dapat diterima oleh semua pihak yang terkait. Nah, biasanya perusahaan itu akan mengatur fasilitas kredit baru dengan bank-banknya untuk memungkinkan perusahaan tersebut terus dapat beroperasi. Nah, biasanya ini dikatakan sebagai pembiayaan debitur yang masih menguasai harta. Nah, manfaat potensial perlindungan bagi debitur yang masih menguasai aset yaitu memungkinkan perusahaan untuk mengurangi biaya tenaga kerjanya melalui pemutusan hubungan kerja atau pengurangan upah atau dengan menghentikan program pensiunnya. Kemudian perusahaan juga dapat menolak kontrak-kontrak yang belum sepenuhnya dilaksanakan dan sewa yang belum berakhir. Kemudian kekurangan untuk operating under Chapter 11 itu kehilangan kepercayaan dari pemberi pinjaman, pemasok, pelanggan, dan karyawan. Kemudian terdapat kerugian tambahan dalam mengoperasikan bisnis di pasar yang kompetitif ketika pengeluaran modal, akuisisi, penjualan aset, pinjaman uang, dan sebagainya. Dan kekurangan dalam biaya proses kepailitan yang mendorong beberapa hakim untuk memotong biaya yang dianggap tidak wajar. Terakhir yaitu tentang rencana reorganisasi, di mana untuk mengurangi biaya kebangkrutan dan memperpendek waktu yang harus dijalani debitur di bawah pembatasan pengadilan kebangkrutan, beberapa perusahaan itu mengajukan rencana restrukturisasi atau reorganisasi yang telah disetujui sebelumnya ke pengadilan bersamaan dengan pengajuan kebangkrutan, di mana istilah ini disebut sebagai kebangkrutan yang telah direncanakan sebelumnya. Dengan kata lain, syarat-syarat dari reorganisasi utang telah disepakati dengan kreditor dan sebagian atau seluruh kreditor telah menyetujui rencana tersebut sebelum pengajuan kebangkrutan. Nah, ketentuan dari bab 11 ini itu mensyaratkan bahwa rencana reorganisasi itu harus mengidentifikasi kelas-kelas klaim,
kecuali untuk biaya administrasi, klaim yang timbul setelah pengajuan kebangkrutan yang tidak sukarela tetapi sebelum perintah perlindungan atau penunjukan kurator, dan klaim pajak tertentu yang diberi prioritas. Kemudian mengharuskan menentukan kelas klaim apapun yang tidak terganggu, seperti kelas klaim dianggap terganggu itu kecuali rencana tersebut tidak mengubah hak hukum masing-masing klaim dalam kelas tersebut. Rencana reorganisasi itu juga harus menentukan kelas manapun yang terganggu, kemudian mengharuskan memperlakukan semua klaim dalam kelas tertentu secara sama, kemudian menyediakan sarana yang memadai untuk pelaksanaan rencana seperti retensi harta oleh debitur, merger, modifikasi jaminan, dan perpanjangan tanggal jatuh tempo, kemudian melarang penerbitan sekuritas ekuitas tanpa hak suara, serta memuat ketentuan untuk pemilihan pejabat dan direksi yang sesuai dengan kepentingan kreditor, pemegang saham, dan kebijakan publik. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan mengenai financial reporting during reorganization. Nah, jadi selama proses reorganisasi yang bisa memakan waktu beberapa tahun, korporasi itu tetap harus menyiapkan laporan keuangan. Nah, GAAP saat ini itu memberikan panduan untuk pelaporan keuangan bagi perusahaan selama dan setelah reorganisasi. Objective of financial statement. Jadi tujuan laporan keuangan ini itu adalah untuk mencerminkan evolusi keuangan perusahaan selama proses kebangkrutan. Oleh karena itu, transaksi dan peristiwa yang berhubungan langsung dengan reorganisasi itu harus dibedakan dari operasi bisnis yang sedang berjalan. Nah, kemudian di sini ada efek on the balance sheet. Nah, jadi efek dampak pada neraca itu ada pada kewajiban pre-petition yang tidak dijamin atau under secure itu dilaporkan terpisah sebagai liability subject to compromise. Nah, kewajiban pre-petition yang dijamin dan kewajiban pre-petition dilaporkan seperti biasa. Nah, kemudian yaitu klaim pre-petition yang ditemukan kemudian dicatat sebesar jumlah yang diizinkan pengadilan, bukan jumlah penyelesaian yang diharapkan. Klaim yang tidak dapat diestimasi itu harus diungkapkan dalam catatan laporan keuangan. Nah, kemudian di sini itu ada efek on the income statement and cash flow, yaitu dampak pada laba rugi dan juga arus kas. Itu adalah biaya reorganisasi itu dibebankan langsung dan dilaporkan terpisah. Kemudian beban bunga itu dicatat sebesar jumlah yang mungkin dibayarkan atau diizinkan. Selisih dengan bunga kontraktual itu diungkapkan. Kemudian LPS laporan normal kemungkinan menerbitkan saham baru dalam neraca reorganisasi yang harus diungkapkan. Dan yang terakhir yaitu arus kas terkait reorganisasi dilaporkan terpisah. Metode langsung sangat direkomendasikan. Nah, kemudian ada supplementary combined financial statement, yaitu adalah laporan keuangan gabungan tambahan. Nah, untuk laporan keuangan konsolidasi yang mencakup entitas dalam bab 11 ini, ASC 852 itu mewajibkan penyajian laporan keuangan gabungan. Secara ringkas yaitu sebagai informasi tambahan karena laporan konsolidasi saja itu dianggap tidak memberikan informasi yang memadai tentang proses kebangkrutan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai financial reporting for the emerging company atau pelaporan keuangan untuk perusahaan yang muncul. Jadi yang pertama di sini ada mengenai reorganization value atau nilai yang reorganisasi. Nah, jadi reorganization value sendiri adalah nilai wajar perusahaan yang keluar dari kebangkrutan dihitung tanpa mempertimbangkan liabilitas. Nilai ini ditentukan dengan mendiskontokan arus kas masa depan dan menambahkan hasil penjualan aset non esensial. Lalu nilai reorganisasi sendiri menentukan berapa banyak kreditor yang akan memperoleh kembali dan berapa bagian saham yang akan diterima setiap kelas kreditor. Selanjutnya ada fresh start reporting atau pelaporan awal. Nah, jadi fresh start reporting sendiri diterapkan ketika dua kondisi terpenuhi. Yang pertama ada nilai reorganisasi lebih kecil dari total liabilitas pasca petisi dan klaim yang diizinkan. Dan yang kedua itu ada pemegang saham lama menerima kurang dari 50% saham baru. Hasilnya adalah entitas baru dengan saldo laba ditahan 0.
Lalu pada first start reporting sendiri itu ada allocating the reorganization value to identifiable asset atau nilai reorganisasi dialokasikan ke aset berwujud dan tidak berwujud yang dapat diidentifikasi melalui sesuai metode akuisisi. Nah, sisanya dicatat sebagai reorganization value in excess of amount allocable to identifiable asset. Ini tuh semacam goodwill. Selanjutnya ada juga reporting liabilitas. Jadi pelaporan liabilitas. Nah, liabilitas sendiri di sini kecuali pajak tanggungan ini dilaporkan pada nilai sekarang per tanggal konfirmasi. Manfaat pajak tanggungan dari regu operasi diterapkan bertahap. Yang pertama mengurangi reorganization value in excess, lalu intangible line, terakhir beban pajak. Lalu ada juga financial statement of all entity. Nah, jadi laporan keuangan terakhir entitas lama menunjukkan penyesuaian dari fresh start reporting dan efek pengampunan utang. Nah, jadi neraca akhir entitas lama identik dengan neraca pembukaan entitas baru dengan saldo laba ditahan 0. Yang selanjutnya ada disclosure in initial financial statement of new entity. Nah, jadi catatan dari laporan keuangan awal entitas baru harus mengungkapkan yang pertama ada penyesuaian aset dan liabilitas, yang kedua ada jumlah pengampunan utang, yang ketiga itu ada laba ditahan atau defisit yang dihilangkan, dan yang keempat ada faktor penting dalam menentukan nilai reorganisasi. Lalu ada comparative financial statement. Nah, jadi laporan keuangan fresh start tidak dapat dibandingkan dengan laporan sebelumnya karena perubahan basis akuntansi. Harus ada pemisahan jelas antara laporan entitas baru dan pendahuluannya. Lalu ada reporting by entities that do not qualify for fresh start reporting. Nah, jadi perusahaan yang tidak memenuhi kriteria fresh start melaporkan liabilitas pada nilai sekarang dan pengampunan utang sebagai item tidak biasa. Nah, akuntansi kuasi reorganisasi tidak diizinkan. Nah, lalu ada ilustrasi dari kasus reorganisasi. Nah, di sini ada kasus mengenai T Corporation dengan latar belakang itu T Corporation ini mengajukan perlindungan kebangkrutan pada tanggal 5 Januari 2016. Perusahaan ini beroperasi sebagai debtor in possession dalam kurung tetap mengendalikan operasi sendiri. Kondisi keuangan saat pengajuan menunjukkan dengan total aset senilai $2.100.000, lalu dengan total liabilitas sebesar $2.300.000, lalu dengan defisit pemegang saham sebesar $200. Nah, lalu di sini ada neraca awal dari T Corporation. Nah, jadi dengan total aset lancar itu sebesar $900, dengan total aset tetap itu sebesar $1.200, lalu dengan total aset yaitu $2.100. Lalu ada liabilitas dan ekuitas dengan total liabilitas lancar sebesar $1.100, lalu ada total liabilitas dan ekuitas sebesar $2.100. Lalu di sini juga ada reklasifikasi liabilitas yang dapat dikompromikan. Nah, jadi pada tanggal kebangkrutan T Corporation ini menutup rekening bank dan buku lama, kemudian membuka buku baru. Nah, jadi langkah pertama adalah mereklasifikasi semua utang pra kebangkrutan atau preparation liabilitas yang bisa dinegosiasikan ke dalam satu akun khusus bernama liability subject to compromise atau liabilitas yang dapat dikompromikan. Nah, kenapa ini penting? Karena yang pertama itu memisahkan utang lama yaitu yang sedang dinegosiasi dari utang baru, yang kedua itu memudahkan pelacakan klaim kreditor, yang ketiga itu memenuhi persyaratan pelaporan ASC 852. Lah, dulu di sini ada jurnal, yaitu jurnalnya itu utang usaha sebesar $600 pada debit, lalu ada utang pajak sebesar 150, lalu ada bunga yang masih harus dibayar yaitu obligasi sebesar 15% pada debit sebesar 90, lalu ada utang bank sebesar 260, lalu ada obligasi 15% sebesar 1.200 di sisi debit, lalu kreditnya ada liabilitas yang dapat dikompromikan pada kredit sebesar 2.300. Nah, jurnal ini itu untuk mereklasifikasi liabilitas yang dapat dikompromikan. Nah, jadi semua utang lama yaitu totalnya itu ada 2.300.000 dipindahkan ke satu akun khusus. Nah, akun ini akan ditampilkan terpisah di neraca, lalu utang ini juga tidak akan dibayar sampai rencana
organisasi disetujui di pengadilan. Lalu ada disclosing reclassified liabilities in the financial statement atau pengungkapan liabilitas yang direklasifikasi dalam laporan keuangan. Nah, di sini ada laporan laba rugi dan defisit untuk tahun 2016 dari T Corporation. Nah, di sini dalam laporan laba rugi itu operasi normal menghasilkan laba sebesar $100 sebelum biaya reorganisasi. Lalu yang kedua biaya profesional seperti pengacara, konsultan kebangkrutan itu sebesar $450 ditampilkan secara terpisah dengan rugi bersih sebesar $350 yaitu menambah defisit menjadi $1.050.000. Nah, pemisahan ini menunjukkan kinerja operasional versus dengan biaya kebangkrutan. Lalu ada juga neraca per 31 Desember 2016 dengan total aset lancar di sini sebesar $920.000. Lalu ada total aset tetap sebesar $1.130.000 dengan total aset keseluruhan itu sebesar $2.050.000. Lalu ada juga total liabilitas lancar itu sebesar $300. Lalu ada total liabilitas dan defisit pemegang saham itu sebesar $2.050.000 dengan keseluruhan itu ada $2.300.000. Nah, jadi di neraca ini liabilitas lancar baru itu ada pinjaman sebesar $150 dan utang operasional sebesar $150 adalah utang setelah kebangkrutan atau post position yang harus dibayar normal. Lalu ada liabilitas yang dapat dikompromikan yaitu ditampilkan terpisah sebesar $2.300.000 menunggu negosiasi. Lalu ada rincian liabilitas yang dapat dikompromikan itu sebesar $1.290.000 yaitu obligasi terjamin itu sebesar $1.200.000 ditambah dengan bunga $90. Lalu ada juga $150.000 yaitu pajak. Pajak itu ada prioritas tertinggi yang harus dibayar penuh. Lalu ada $860.000 itu utang usaha ditambah dengan utang bank. Nah, ini itu tidak terjamin. Nah, lalu ada juga operasi pada chapter 11. Nah, jadi selama 6 bulan pertama yaitu 2017 itu Januari sampai Juni ini T Corporation terus beroperasi sambil menyusun rencana reorganisasi. Lalu ada kondisi keuangan. Nah, di sini itu ada neraca komparatif dengan total aset itu sebesar pada Januari 2017 itu sebesar $2.050.000. Lalu pada tanggal 30 Juni 2017 itu sebesar $2.055. Lalu ada juga liabilitas dengan total liabilitas pada 1 Januari 2017 itu sebesar 2.600. Lalu pada 30 Juni itu sebesar 2.555.000. Dengan total likuiditas sebesar pada tanggal 1 Januari 2017 itu sebesar 2.050, pada tanggal 30 Juni itu sebesar 2.055. Nah, jadi analisis perubahannya itu kas naik 150 itu hasil dari operasi yang menguntungkan. Lalu piutang turun itu sebesar $15 itu dari penagihan. Lalu yang ketiga itu persediaan turun sebesar $20.000 itu dijual untuk menghasilkan kas. Yang selanjutnya ada aset tetap turun itu karena depresiasi normal. Jadi 25.000 gedung ditambah dengan 40.000 peralatan. Lalu ada paten turun yaitu amortisasi sebesar $25.000. Lalu ada liabilitas post position yaitu pinjaman berkurang sebesar $75. Dibayar sebagian, utang operasional naik sebesar $30.000. Lalu dengan defisit berkurang sebesar $50.000 karena ada laba pada periode ini. Lalu ada juga laporan laba rugi untuk 6 bulan yang berakhir 30 Juni 2017. Nah, bisa dilihat di gambar dengan tren positif operasi menghasilkan laba sebesar $180.000 sebelum biaya kebangkrutan. Lalu ada biaya kebangkrutan turun dari $450 2016 ini menjadi $130.000 pada 6 bulan 2017 dengan laba bersih sebesar $50.000 itu mengurangi defisit dari 1.050.000 menjadi 1 juta. Nah, ini menunjukkan perusahaan mulai pulih dan layak untuk direorganisasi. Selanjutnya ada the reorganization plan atau rencana dari reorganisasi. Nah, jadi setelah negosiasi panjang antara T kreditor dan pemegang saham disepakati nilai reorganisasi ini sebesar $2.200.000. Nah, ini adalah nilai wajar perusahaan yang direorganisasi.
Nah, rencana reorganisasi ini mencakup penyelesaian untuk setiap kelompok kreditor. Yang pertama ada obligasi 15%, ini dijamin dengan tanah dan gedung dengan klaim total sebesar 1.290.000. Ini dari obligasi 1.200.000 ditambah dengan bunga $90.000. Nah, lalu penyelesaian itu yang pertama ada saham biasa baru itu sebesar 500.000 dengan senior debt 12% sebesar 500.000 dengan senior debt jatuh tempo pada tanggal 31 Desember 2017 sebesar $100 dengan total 1.100.000. Dengan analisis pemegang obligasi ini kehilangan $190, yaitu 1.290 dikurangi dengan 1.100.000. Tapi mereka ini mendapatkan jaminan lebih baik, yaitu secured creditor, jadi diprioritaskan. Nah, mereka ini juga dapat kepemilikan sebesar 500.000 di perusahaan baru. Lalu yang kedua ada utang pajak prioritas dengan klaim sebesar $150 dengan penyelesaian dibayar tunai penuh segera setelah pengadilan menyetujui rencana. Dengan analisis pajak adalah klaim prioritas tertinggi menurut hukum. Yang kedua harus dibayar 100%, tidak bisa dikompromikan. Nah, jadi yang ketiga itu ada kreditor tidak menjamin atau unsecured creditors. Nah, jadi dengan total klaim tidak terjamin sebesar 950.000 terdiri dari utang usaha sebesar 600.000, bunga obligasi yang masih harus dibayar sebesar 90.000 dengan utang bank sebesar 260.000. Dengan penyelesaian. Yang pertama ada A, kreditor utang usaha sebesar 600.000, lalu ada bunga obligasi sebesar 90.000 dengan bank sebesar 260.000. Nah, jadi analisisnya total klaim sebesar 950 ini diselesaikan dengan 595.000 dengan recovery sebesar 62,6%. Lalu yang keempat itu ada old equity holders atau pemegang saham lama. Dengan penyelesaian itu saham biasa baru sebesar $100. Dengan analisis pemegang saham lama kehilangan 80% investasi mereka. Dari nilai buku itu sebesar 500 hanya tersisa 100, tapi mereka mendapatkan sesuatu atau tidak kehilangan 100%. Nah, lalu di sebelahnya ada first start reporting. Nah, jadi dalam menghitung first start reporting yaitu yang pertama di sini menguji kelayakan untuk first start reporting. Nah, di sini itu ada dua kondisi yang harus dipenuhi. Nah, kondisi yang pertama itu uji nilai reorganisasi. Nah, bisa dilihat di sini itu liabilitas kelebihan liabilitas dari nilai reorganisasi itu sebesar $355. Nah, kondisi satu ini terpenuhi karena nilai organisasi sebesar 2.200.000 ini kurang dari total liabilitas yaitu 2.555.000. Nah, ini berarti perusahaan insolvent dan layak untuk fresh start. Lalu kondisi yang kedua itu ada uji kehilangan kontrol dengan persentase kepemilikan lama itu sebesar $100 dibagi dengan $800 yaitu 12,5%. Nah, kondisi ini juga terpenuhi karena pemegang saham lama hanya dapat 12,5% yaitu kurang dari 50%. Ini berarti ada perubahan kontrol yang substantif. Jadi karena kedua kondisi terpenuhi maka T Corporation ini wajib menggunakan fresh start reporting. Nah, lalu ada langkah 2 dari fresh start reporting yaitu jurnal untuk mencatat reorganisasi. Nah, dengan jurnal pertama yaitu penyelesaian claim preparation dalam ribuan. Nah, jadi di sini ada jurnalnya. Ini untuk mencatat penyelesaian claim preparation. Nah, jadi di debit ini menghapus semua utang lama dengan total 2.150. Ini tidak termasuk pajak 150 yang dibayar tunai. Lalu dengan kredit ini mencatat liabilitas dan ekuitas baru dengan total $1.695. Nah, selisihnya di sini ada 2.150 ditambah dengan dikurangi dengan 1.695 sama dengan $455 adalah gain on debt discharge, yaitu keuntungan dari pengampunan utang. Nah, lalu di sini ada step 3 atau langkah 3 yaitu penyesuaian aset ke nilai wajar. Nah, lalu untuk jurnalnya bisa dilihat di gambar yaitu ini. Nah, lalu yang step 4 itu kita menghitung reorganization value in excess of
identifiable asset. Nah, jadi setelah semua aset dinilai pada nilai wajarnya, kita harus menghitung apakah ada kelebihan dari nilai organisasi yang tidak bisa dialokasikan ke aset spesifik. Ini mirip dengan konsep goodwill dalam akuisisi bisnis. Nah, selanjutnya ada langkah 5, yaitu jurnal fresh start, yaitu jurnal paling penting. Nah, di sini itu ada ini jurnal yang entry 4, yaitu mencatat fresh start reporting. Nah, dengan penjelasan yaitu didebitkan di sini ada reorganization value in excess sebesar 250. Ini tuh mencatat aset intangible baru seperti goodwill. Nah, ini adalah bagian dari fresh start. Lalu ada keuntungan dari penghapusan piutang yaitu sebesar 455.000, menghilangkan gain yang dicatat di jurnal 1. Nah, gain ini tidak boleh muncul di entitas baru. Nah, efeknya sudah diserap dalam fresh start. Yang ketiga itu ada additional paid in capital, yaitu sebesar 400.000 untuk menghilangkan uptick yang dicatat di jurnal 2. Nah, entitas baru ini mulai dengan struktur modal yang bersih. Lalu ada kredit. Nah, penjelasan kreditnya di sini ada kerugian dari revaluasi aset. Ini sebesar 150.000. Ini menghilangkan loss yang dicatat di jurnal 3. Lalu ada defisit. Ini sebesar 1.000. Ini menghilangkan seluruh defisit sebesar 1 juta. Dengan entitas baru mulai dengan retained earning sebesar 0%. Lalu kita masuk ke langkah yang 6, yaitu working papers untuk menunjukkan seluruh proses. Nah, di sini ada jurnal tentang working papers neraca komparatif per 30 Juni 2017. Nah, jadi di kolom 1 itu ada neraca sebelum konfirmasi. Nah, ini neraca normal per 30 Juni 2017 sebelum rencana reorganisasi diterapkan. Nah, ini menunjukkan semua klaim perpetuation dan defisit. Lalu pada kolom 2 dan 3 ini penyesuaian, yaitu adjustment. Ini mencatat semua jurnal yang dibuat. Lalu pada kolom 4 ini ada neraca reorganisasi. Ini neraca yang paling akhir dari entitas lama sama dengan neraca awal entitas baru. Ini penting karena return earning ini sebesar 0%, tidak ada defisit lagi. Struktur modal baru sesuai rencana reorganisasi, aset dinilai pada nilai wajar, dan tercatat reorganisasi value in excess sebesar $250.